STA TV Media Syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayuhal ikhwatal kiram, sidang pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita yang mendung. Insyaallah taala di malam yang berbahagianya akan disebutkan sebuah kisahnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kisahnya terjadi antara sahabat Nabi SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan orang yang menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pernah beliau lakukan. Kisahnya dari sahabat yang mulia Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, syaka ahlul Kufah Sa'ad, yakni Ibnu Abi Waqqas radhiyallahu an. Jadi ulun Kufah ni bawa dengan adukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni bawa dengan di zaman Umar radhiyallahu an angkat menjadi gubernur di Kufah. Dan penduduk Kufah ni bawa dengan lapor tentang Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian fa'azalahu wasta'mala alaihim al-amar. Jadi ketika dia dengar aduan dari orang-orang Kufah berkaitan dengan bawahan kan, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas menjabat sebagai gubernur, adapun Umar beliau menjabat sebagai pemimpin tertinggi kaum muslimin. Umar radhiyallahu an ni bawah dengan memberhentikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Disebutkan oleh para ulama, ketika Umar radhiyallahu an memberhentikan Sa'ad bin Abi Waqqas bukan berarti Umar enggak dengar langsung yang dipegang oleh penduduk Kufah, bukan lengan. Namun untuk menjaga agar terjadi fitnah, sehingga Umar radhiyallahu an ganto Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Ammar bin Yasir. Dannya dilakukan oleh Umar radhiyallahu an sahabat yang lain lah. Jadi ketika ganto Sa'ad bin Abi Waqqas ni bawa dengan sebagai gubernur, bukan berarti Sa'ad bin Abi Waqqas ni melakukan kesalahan kan. Namun sebagaimana kali yang sebutkan untuk menghindari fitnah. Dan yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu bahawa dengan ketika Khalid bin Walid yang menjabat sebagai panglima pasukan kaum muslimin diganti oleh Umar radhiyallahu anhu dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Jadi tujuan dia adalah agar menjaga kaum muslimin daripada fitnah, kerana bahawa dengan sebagai orang kan terlalu mengharap ni Khalid bin Walid. Jadi seolah-olah kemenangan hanya bak jaro Khalid bin Walid, dah kemenangan yang milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menghindarinya, Umar radhiyallahu anhu pun ganto Khalid bin Walid dengan sahabat yang mulia Abu Ubaidah. Dan Abu Ubaidah pun adalah seorang orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan seorang orang yang sangat jarang dalam memimpin. Begitu juga dengan Ammar bin Yasir, adalah seorang orang yang mulia, seorang orang yang bertakwa dan juga sahabat Nabi SAW. Jadi Umar hanya ganto dengan orang-orang yang mampu, tetap gantung dengan orang yang kompeten, tetap gantung dengan orang yang jarang ni bawa dengan. Jadi dia gantung Sa'ad bin Abi Waqqas oleh Umar dengan sahabat mulia iaitu Ammar bin Yasir. Fasyaka hatta dzakaru annahu la yuhsin yusalli. Dan orang Kufah ni bawa dengan dilapor berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, yang dilapor bahkan sampai perkara yang mustahil lah, misalnya yang keberat lagi kan.
Sampai masalah Sa'ad bin Abi Waqqas lah orang yang hanagat ketika ke salat. Mungkin lagi karena para sahabat Nabi SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang bertakwa kepada Allah, dan Nabi SAW disebutkan sebagai penghuni surga. Namun dituduh oleh penduduk Kufah ni bahawa beliau adalah orang yang hana becus dalam salat. Kemudian fa'arsala ilaihi faqala ya Aba Ishaq, maka Umar pun kirimlah surat utusan, kemudian tanyanglah Sa'ad bin Abi Waqqas tentang aduan berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas lah orang yang hanagat dalam salat. Khundu oleh urusan Umar, ya Aba Ishaq, inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Wahai Abu Ishaq, iaitu kunyah dari Sa'ad bin Abi Waqqas, kekun oleh utusan Umar bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya engkau adalah orang yang hana gad ketika mengimami solat. Jadi mereka menyangka bahwasanya orang hana becuslah dalam mengimami solat, dan dikun oleh penduduk Kufah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqal, maka kala Sa'ad bin Abi Waqqas, amma ana wallah fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ukhrimu anha usalli salatul isya fa arkadu fi awwalina wa ukhif fi akhirin. Dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya demi Allah lun salat kepada orangnya, maksudnya gedang imam ketika imam salatnya bersih sebagaimana yang pernah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hana lombu kurang. Lun salat mesti salat Isya, berpegah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas 2 rakaat pertama yang agak panjang, kemudian 2 rakaat terakhir yang agak ringan. Tanya sebagaimana kalian pemandu merupakan sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua pu yang gebegah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pembelaan dia kan. Kun zalika dhannu bika ya Aba Ishaq. Menanlah sebagaimana perkiraan long tentang ron wahai Abu Ishaq. Jadi sebagaimana dia sebutkan, tak kala terus orang Kufah Umar ya lapor tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar hanya langsung terima. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu kana husnudzon wahai kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Mungkin lagi Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang dijamin oleh Nabi tamang surga. Kemudian juga beliau adalah di antara orang yang mula-mula masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang di mana beliau berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di peperangan ketika Nabi mentang urip, dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga doa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sangat makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mulia, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang luar biasa oleh orang Kufah, sehingga ketika dituduhnya Umar kena langsung pemikiran bahwasanya mungkin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu melakukan demikian. Manalah bagi saudara orang untuk boleh lagi kedepankan husnuzon kepada ngan. Terkadang dia kata mengan dengan orang kamu peluh tahun, terus orang yang baru dah teri pada bulan ya apa bro dengan dia lang padangan dia yang awal lah orang yang jero ya apa bro le orang yang baru dah teri yang sehingga dia pun termakan. Sungguh salah kaprah. Dia kalau teri dengan dia mau peluh tahun mungkin je lagi kan. Namun karena orang baru-baru teri apa syok mak dia sehingga dia pun langsung dapat dan sebesar dengan jadi menulah yang ajarkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia, harus persangkaan yang good kepada ngan dia tekah usus ngan dia adalah orang yang taat, orang yang jero, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mesti ada lapor dalam permasalahan kehendaknya hendaknya dia husnuzon leh kepada ngan dia mungkin lagi. Karena orang jero orang god, dan kadang yang lapor yang orang Kufah, orang yang sebagaimana kalian ada pemandum orang yang pada boh perkara yang terjadi urusan daripada perkara yang kurang god. Yang terjadi dan sebab
terbunuhnya Hussein. Ya, dan terakhir karena urung Kufah sih di bawah dia. Jadi menalah inti. Hendaknya bagi saudara urung untuk betul-betul berprasangka yang geleh kepada non-gian. Baik. Wa arsala mahu rajul aw rijalan ila al-Kufah yas'alu anhu ahlul Kufah. Kan di bawah dia gutuslah tira urang kepada penduduk Kufah li Umar radhiyallahu an. Maka falam yada masjidan illa sa'ala anhu. Maka tidaklah masjid kecuali gedayang tentang sahabat Nabi Waqqas. Jadi Umar radhiyallahu an gak cross check daripada berita apa yang terjadi. Sehingga Umar kirim urusan ke dia Kufah. Faham ya pada banyak ini daerah Iraq. Kirimlah urusan kepada penduduk Kufah yang. Sehingga urusan Umar radhiyallahu an mandum melewati masjid gedayang tentang perihalnya. Yuqal lahu, maka di bawah dia hatta dakhala al-masjid, maka sampai tu sebuah masjid, di mana masjidnya? Masjid Bani Abs. Jadi gedayanglah mandu masjid naik Kufah, dan penduduk Kufah ni bawah dia perah posisi Sa'ad bin Abi Waqqas lah orang yang bertakwa, dijelaskan daripada keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas oleh penduduk Kufah. Jadi mungkinlah bagaimana yang dituduh benar. Sampai teruklah urusan Umar yang dibawa watayan sebuah masjid Bani Abs. Maka dibawa dia ibadahlah saudara orang yang bernama orangnya Usamah bin Qatadah. Usamah bin Qatadah yo kunyahnya Abu Sa'dah. Kagenlah urusan Umar radhiyallahu an, amma id nashattana fa inna Sa'ad kana la yasiru bisariyah wa la yaqsim bisawiyah wa la ya'dil bil qadhiyah. Di bedahlah orang yang pojok masjid ni maksudnya kemudian kan adapun apa yang orang ingin dengar daripada kamu dan Sa'ad bin Abi Waqqas, maka kamu beras Sa'ad bin Abi Waqqas lah orang yang hendak pernah kerja dalam peperangan. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang hana adil ketika bagi harta. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang hana adil dalam memutuskan sebuah permasalahan. Ini yang dituduh pada Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang mulia, dalam keadaan yang hana pernah dilakukan. Maka di bawah dia hal yang dilaporkanlah Bak Sa'ad. Nah orang pegah harun menang. Maka Sa'ad di bawah dia berkun ama wallah la da'unna bisalasa. Adapun demi Allah, lu akan berdoa kepada Allah leheboh perkara untuk urungan. Ya, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas sebagaimana kali dia sebutkan adalah di antara urung yang kabulkan doa. Bahkan ketika yang angkat oleh Umar radhiyallahu an menjadi pemimpin kaum muslimin untuk berperang urung Persia ni bawah dia Sa'ad bin Abi Waqqas ya bersama dengan kaum muslimin urung yang lemah, urung yang kan urung hayah hiduplah pasal dia dalam berperang dan semisal dengan ji dan jumlah habis sedikit, kemudian gejak alam dengan perjalanan yang sangat-sangat jauh ke negara Persia. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang memimpin kaum muslimin di bawah dia. Jadi disebutkan oleh para ulama sebab Allah beri kemenangan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas adalah dan terjadi pun dan terjadi karena doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla berikan kemenangan kepada kaum muslimin sehingga Allah Azza wa Jalla kabulkan daripada doa beliau. Ini salah sebuah karamah yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, iaitu terima doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam sebuah kisah menyebutkan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ketemu dalam pasai dan kekala Nazirah urung di atas kuda yang dikerumuni oleh kaum muslimin. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas keputo gedai yang yang terjadi. Maka disebutkan bahawa wahai Abu Ishaq, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai sahabat Nabi, nyo kadikun ke Ali bin Abi Thalib celaan. Jadi urungnya dikerumuni oleh kaum muslimin sebabkan kerana jika celaan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an bawa dia pun langsung ke putar kemudian dicela oleh hero Ali bin Abi Thalib, kemudian disebutkan keutamaan Ali. Dan akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Kalau disebutkan orang pun tersungkur dari kuda, kemudian pecah oleh dan orang pun meninggal di bawah tian. Ini luar biasa doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi urungnya gemita masalah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tak tuduh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tuduhan-tuduhan yang hana yang lakukan. Bukan malih yang kaum muslimin bayang hana pernah melakukan demikian. Ialah urung yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kayaknya berhati-hati tak dengan menuduh daripada tuduhan-tuduhan yang dusta kepada orang. Ketika orang yang sakit hati, kamalih dengan apa yang dia tuduh, dalam keadaan orang hendak berbuat, maka hati-hati tak. Ketika gebut je tu, bila ke Allah Azza wa Jalla kehancuran, habis dia. Hancur dia. Dalam sekejap dia bisa hancur. Ini luar biasa doa orang-orang yang terzalimi. Sehingga sahabat Nabi Waqqas radhiyallahu an berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan? Gedoakan lebo perkara apa urangnya untuk urangnya. Yang pun bu Allahumma in kana 'abduka hadza katiban qama riya'an wa sum'atan fa atilu umrahu wa atilu faqrahu wa arridhu lil fitan. Yang beralih sahabat Nabi Waqqas untuk urangnya. Ya Allah, jika hamba ronyo itu orang yang tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang dusta benar. Dia berdusta. Kemudian dia bangun dalam keadaan dia ria ni bawa dia ingin apa dia manusia seolah-olah ajalah orang yang peduli dah kepada urusan kaum muslimin dan yang semisal dengan ji. Kemudian agar dia ingin didengar yang semisal dengan ji. Jadinya orang yang tuduh Sa'ad bin Abi Waqqas gebedah dalam keadaan yang dusta, kemudian nampakkanlah kepada orang muslimin lagi kata pegah bunuh orang yang perhatian taklah kepada solat kaum muslimin yang semisal dengan ji yang ingin dipuja oleh orang-orang. Bagi berdoa Sa'ad, ya Allah, ne pepayang umurian. Yang pun lagi pepayang umurian. Kemudian yang kedua yang upaya umum si dalam ketatan yang God. Kemudian berdoa oleh Sa'ad dan panjang kefakirannya. Jadi Nabi Allah yang udah bilang keadaan fakir. Kemudian Nabi Allah yang udah bilang keadaan terfitnah. Yang heboh doa yang dipanjatkan oleh Allah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ba'da dzalik idza su'il yaqul, kemudian setelah kejadiannya yang kali kembali Sa'ad, dia berlalulah daripada wate. Berlalu wate dengan jumlah yang sangat-sangat bukan trip ya. Namun sebagaimana ada pupu yang pegat Allah Azza wa Jalla hendak lupakan. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan diminta pada jawab kepada kita. Jadi lih wate berlalu di urungian ketika itu yang tentang yang mengai begah Syekh Kabir Maftun lolah hanya surah urung tua yang terfitnah asab tani da'watus Sa'ad dan lo adalah urung yang kena dari doa Sa'ad ya amban. Jadi duduk baru menyesal, duduk baru menyesal urung doanya. Maka gimana yang terjadi terhadap urungian disebutkan di perawi ya, fa ana ra'aituhu yang disebutkan oleh Abdul Malik bin Umair, disebutkan oleh Abdul Malik bin Umair dari Jabir bin Samurah. Jadi disebutkan fa ana ra'aituhu ba'da qad saqata hajibahu ala ainai min kibari. Jadi dan lulunggalan ya oleh Jabir bin Samurah, orang yang bunuh fitnah Sa'ad bin Abi Waqqas dia dalam keadaan sudah sangat-sangat tua. Tua dah. Sampai disebutkan bulai mata yang karhut. Putih bulai mata, karhut bulai mata yang bandua. Wa innahu liyata'arradu lil jawari fi at-tariq fayaghmizuhunna. Dalam keadaan yang ketuha tak lagi kan, yang menghasil si kau dia kasihnya. Jadi gedeng lah, bak sampai jalan di pasar. Kemudian ketika lewat anak-anak gadis, gecukeh anak gadis, gemat lah macam kata yo.
anak gadis. Baik. Ini kisah yang luar biasa Allah khatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an yang lihat faedah. Antara faedah yang dia cok daripada kisah yang kita baca saya adalah hendaknya bagi seorang muslim untuk mereka berhati-hati terhadap doa orang yang terzalimi. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas benar dizalimi oleh orangnya, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang dusta, sehingga berdoa kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala timpakan kehinaan kepada orangnya. Allah kabulkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Nabi SAW kala kepingat katanya agar dia berhati-hati dalam kezaliman. Baik saya ada zalimi orang, karena ketika ada zalimi mungkin daripada orangnya hai kebalah. Setapoh orang hai kebalah mungkin dua jaro dan yang orang lemah. Atau kami tu dia tak zalimi dengan sesuatu hai kebalah karena mungkin hana mungkin tu kebalah dan semisal dengan ni. Yang mungkin dia ada kira tu dia ada angin tu kakak menang, namun perlu ada pemandung ketika gebedah dengan malam salat kemudian berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla pancur dia habis dia hancur dia. Nabi SAW ingat sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal ketika gejak Yaman tak ada dakwah, dalam keadaan orang yang dakwah ni bawa dia ahlul kitab kaum Islam. Peringat oleh Nabi SAW, wattaqud da'watal mazlum fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijab. Takulah engkau terhadap doa orang yang terzalimi, disebabkan karena antara dia dengan Allah Azza wa Jalla yang hanya pembatas. Bahkan orang kafir kata zalimi kemudian berdoa, dia akan terima. Jamban luar biasa doa orang yang terzalimi. Kemudian juga Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang lain, salasun da'watul mustajabah la syakka fi'inna, nalih doa yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan ada keraguan padanya. Pertama Nabi sebutkan da'watul mazlum, doa orang terzalimi. Kemudian dakwah walid di waladihi, itu doa orang syik kan. Kemudian yang kedua da'watul musafir, doa orang yang melakukan perjalanan. Dia boleh dah ingat daripada hadis Nabi SAW, sehingga bagi kita yang betul-betul berhati-hati. Biasa-biasa dia mudah untuk menzalimi daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat Nabi SAW, mereka adalah orang yang luar biasa dalam permasalahannya, jaga diri betul-betul dalam menzalimi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disebutkan sebuah kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah kekala orang muka badan jalan di bawah dia. Badan jalan ataukah di tengah-tengah jalan lah, ketika penuh jalan ni, ketika dia menghalangi jalan kaum muslimin, ini adalah perkara yang salah. Di bawah dia Umar radhiyallahu an ketika kejak gemih kaya, kemudian Umar radhiyallahu taala anhu kepingat dengan sampai gepoh doang kaya pada orangnya, ataukah je doang kaya lah, peh kaya betul. Kemudian Umar radhiyallahu an pun gua, padahal dia memang salah benar-benar jalan. Jadi kaum muslimin pun anji ijak karena terganggu dan semisal dengan anji. Sehingga Umar radhiyallahu anhu tinggal. Tapi kemudian Umar gehoi daripada orangnya. Kemudian kan pukul naik haji. Tabali Umar radhiyallahu anhu untuk haji. Maka kan jid wahai Amirul Mukminin. Maka kejutlah apa yang oleh Umar radhiyallahu anhu. Kemudian kali Umar perkara yang jamun, yang pemaaf. Jangan pemaaf. Perkara apa? Jadi sampai orang kata apa perkara yang perkara. Maka laki ahli Umar radhiyallahu anhu, maka perkara ni kan hana apa yang memang ada yang nyamban para sahabat Nabi SAW. Ya luar biasa terhadap doa terhadap orang-orang yang terzalim. Hal lagi kita pegah benda yang kan kezaliman kerana muka bina jalan tapi nyamban menjaga diri. Ketika gepeh gaya becut yang yang tinggal Umar radhiyallahu an sampai enggak lagi gepi urian ke haji. Ni dia balasan kegebi oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kali dia sebutkan dalam kisah penuh, gebalah oleh Allah Azza wa Jalla dengan sangat cepat terhadap orang yang melakukan kejelekan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ketuduh dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Maka lebih mengerikanlah dia di akhirat ketika hanjit li telake
maaf baru ni ada zalimi dia nak pernah ada zalimi dah cok asta ko kaji dah pulang dia tokah mesti tayo nak pernah dah tanpa ko tokah dah zalimi fisik ko tayo je telake maaf dah je telake penghalalan namun menyuka ika Allah Subhanahu Wa Taala di dadang yang mulki mah hanali hanali kemah pernyana pu kena yang kegede bahwa tayo le kebaikan ni ucok kulen zalimi tokah ketika tayo kabih kebaikan gecok dosa dunia zalimi peduk pada nyambal lah sehingga seorang muslim hendaknya bagi mereka untuk belia ingat tu yang kala zalimi tokah so yang pernah mungkin sakiti dan sekali ngaji hendaknya bagi orangnya untuk betul-betul lagi penghalalan sebelum tayo menyesal tu ketika Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada yang sebuah perkara yang perkara tersebut sangat berat bagi dia dan naik dah terima. Baik, ayuhal khatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ke di antara pada buah faedah ini dia cok daripada kisah yang kali dia sebutkan saja. Mungkin anda mentang yang jalan dua sampaikan di malam yang berbahagianya. Lebih dan kurang dua lagi subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.